Karakter lebih penting daripada bakat. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba mengembangkan kemampuan, pendidikan, dan juga keterampilan. Semua itu memanglah penting. Tetapi saudara, Alkitab mengajarkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada bakat, yaitu karakter. Dalam bacaan kita di hari ini, Yakub memanggil anak-anaknya sebelum meninggal. Ia tidak hanya menyampaikan berkat, tetapi juga menyingkapkan karakter masing-masing. Apa yang mereka lakukan selama hidup, ternyata itu mempengaruhi apa yang akan mereka terima di masa depan. Firman Tuhan ini saudara mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita miliki, tetapi juga siapa diri kita di hadapan Allah. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Bentuklah karakter kami ya Tuhan, agar semakin serupa dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, mari kita baca Kejadian 49 ayat 1-7. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di dalam bagian ini. Yang pertama, Tuhan menghendaki hidup yang dapat dipercaya. Ruben adalah anak sulung Yakub. Ia memiliki hak istimewa sebagai pewaris utama keluarga. Tetapi saudara, karena ia tidak menjaga kekudusan hidupnya, kita bisa baca di Kejadian 35 ayat 22. Ia kehilangan keutamaan yang seharusnya menjadi miliknya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya melihat potensi atau kedudukan seseorang. Dia juga memperhatikan kesetiaan dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Karakter yang baik membuat seseorang dapat dipercaya untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Karunia dapat membuka kesempatan, tetapi karakter menentukan apakah kita dapat mempertahankannya. Nah saudaraku, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa hidup di dalam ketulusan itu membawa keamanan dan
perkenanan di hadapan Tuhan. Itulah yang tertulis di Amsal 10 ayat 9. Orang yang berlaku dalam ketulusan berjalan dengan aman, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Dan yang kedua, saudara, Tuhan menghendaki kita mengendalikan amarah di ayat 5 sampai 7a. Yakub mengingat kembali tindakan Simeon dan Lewi ketika mereka melampiaskan kemarahan di Sikem. Amarah yang tidak terkendali membuat mereka bertindak dengan kejam dan membawa akibat yang begitu panjang dalam kehidupan mereka. Marah adalah perasaan yang bisa dialami setiap orang, saudara, tetapi Tuhan tidak menghendaki kita dikuasai oleh kemarahan. Sebaliknya, Tuhan mengajar kita untuk berpikir jernih, mendengar lebih dahulu, dan mengendalikan diri sebelum bertindak. Orang yang dewasa rohani bukanlah yang tidak pernah marah, melainkan yang mampu mengendalikan amarahnya. Firman Tuhan juga mengingatkan saudara agar kita tidak tergesa-gesa bereaksi ketika emosi muncul. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Dan yang ketiga, saudara, Tuhan selalu adil dalam setiap penilaiannya. Di ayat 7b, Yakub menyampaikan akibat yang harus diterima oleh Simeon dan Lewi. Apa yang mereka alami bukanlah karena Yakub tidak mengasihi mereka, saudara, melainkan karena tindakan mereka sendiri itu memiliki konsekuensi. Demikian jugalah Tuhan adalah Allah yang adil. Dia mengasihi setiap orang, tetapi juga menilai kehidupan dengan keadilan yang sempurna. Karena itu, saudara, setiap pilihan yang kita ambil di hari ini itu memiliki dampak bagi kehidupan kita di kemudian hari. Ingatlah, keadilan Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajar kita hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan juga menegaskan kepada kita, saudara, bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan Paulus di Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Karena itulah, saudara, jagalah integritas, karena karakter yang baik itu lebih berharga daripada kemampuan yang hebat. Mari terus belajarlah mengendalikan amarah agar tidak melukai orang lain maupun diri sendiri. Dan hiduplah juga dengan takut akan Tuhan, sebab setiap keputusan yang kita ambil itu pasti memiliki konsekuensi di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena firman-Mu di hari ini terus membentuk karakter kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya menjadi pribadi yang jujur, setia, dan mampu mengendalikan diri dan hidup dalam takut akan Engkau. Biarlah hidup kami memancarkan karakter Kristus sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah saudaraku yang mendengar firman Tuhan di hari ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi jika ada yang masih studi, dan berkatilah
Jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan membentuk karakter saudara semakin serupa dengan Kristus, memenuhi hati saudara dengan hikmat dan penguasaan diri, serta menolong hidup saudara dalam integritas setiap hari. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak mencari orang yang paling berbakat, tetapi orang yang mau dibentuk menjadi pribadi yang setia dan berkarakter Kristus. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.